Halo, selamat kembali lagi di channel Kim King Shot, di mana channel ini membahas seputaran game King Shot. Jadi yang baru pertama nemu channel aku atau baru menonton video aku, selamat datang guys. Di sini saya akan membahas sesuai judul, yaitu membahas event pergerakan aliansi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, aku ingin memberitahu bahwa event ini lumayan cukup bagus tapi tidak sepadan untuk di all-in. Kenapa begitu bang? Karena item yang kalian all-in tidak sepadan dengan hadiah yang didapat. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan utama, yaitu membahas event pergerakan aliansi. Nah, event ini akan muncul setiap 2 minggu sekali. Biasanya event ini muncul berbarengan dengan event Swordland. Di sini bisa kalian lihat banyak ada kotak-kotak misi yang harus dijalankan. Di event ini ada 2 jenis poin. Yang pertama ada poin pribadi, yang kedua ada poin aliansi. Untuk mendapatkan poin pribadi, kalian harus memilih salah satu kotak misi ini untuk mendapatkan poin pribadi. Di sini juga dapat mi-refresh misi tersebut jika misi itu tidak cocok dengan kalian. Nah, saran aku untuk F2P jalankan misi yang gratis saja. Tapi kalian bisa juga menjalankan misi yang menggunakan item tapi dengan satu syarat. Contohnya kalian menjalankan misi pergerakan aliansi yang ada juga misinya di event lain seperti ini. Jadi kalian bisa mendapatkan 2 poin sekaligus. Tapi jika tidak ada event lain yang bisa dijalankan sekaligus, cukup jalankan misi yang gratis saja. Maksudnya yang gratis gimana tuh bang? Contohnya seperti ini, misi yang mengumpulkan sumber daya. Dan ada juga yang hanya membunuh binatang buas. Dan ada juga misinya yang hanya menaikkan kekuatan saja. Jika poin pribadi kalian sudah mencapai poin yang ditentukan, kalian akan mendapatkan hadiah seperti ini. Lumayan guys hadiahnya. Nah, di sini semakin tua server kalian, semakin besar jumlah hadiah yang didapat. Nah, di sini ada tips jika misi di atas ini ada yang sama dengan misi di bagian bawah sini. Utamakan ambil yang bawah dulu guys. Kenapa begitu bang? Karena misi yang di bawah jika kalian tidak cepat mengambilnya, maka misi itu akan diambil dengan anggota yang lain atau teman kalian. Dan misi ini tidak akan hilang atau tidak akan diambil teman kalian karena misi ini adalah punya kalian. Oke, selanjutnya aku akan membahas kejuaraan aliansi. Biasanya event ini sering berbarengan dengan event Swordland. Nah, kejuaraan aliansi ini dibagi menjadi 5 putaran. Di mana untuk memenangkan pertarungan ini harus memenangkan 2 bendera. Ketika memenangkan 2 bendera, kalian akan mendapatkan 3 poin. Selama 5 putaran itu akan ada 5 aliansi yang bertarung untuk merebutkan bendera itu. Jadi yang memenangkan putaran terakhir akan mendapatkan poin tertinggi. Banyak banget ada yang nanya, bang cara main kejuaraan aliansi gimana? Di sini kalian tinggal daftar saja dan yang bermain adalah R4 atau R5 kalian. Karena hanya R4 dan R5 yang bisa mengatur posisi kalian untuk pertarungan tersebut. Nah, jadi di sini ada 3 jalur, kanan, tengah, kiri. Setiap jalur itu mereka akan saling bertarung. Urutan yang bertarung akan diurutkan dari kekuatan kalian. Misalnya nomor 1 kekuatannya adalah 1000. Dan di bawahnya nomor 1 900, di bawahnya lagi 800 dan seterusnya sampai 20 orang. Nah, kalian bisa baca ini. 20 pasukan kekuatan teratas di setiap jalur akan bertarung dalam pertempuran dan pasukan yang tidak bertarung tetap akan menerima hadiah. Nah, kalau kalian lihat di sini yang jalur tengah, di sini ada tulisan kombatan 33/20. Maka 13 orang itu tidak akan ikut bertarung. Intinya setiap jalur hanya diperbolehkan hanya 20 orang saja yang bertarung. Dan meskipun kalian lebihkan, sisanya tidak akan ikut bertarung. Intinya hanya 20 anggota teratas yang akan bertarung dan pasukan kalian tidak akan mati. Jadi selama fase persiapan kayak gini, R4 dan R5 dapat mengubah-ubah posisi kalian mau ditempatkan di mana. Dan yang terkuat hanya bisa bertarung 2 kali saja. Misalnya kalian bisa mengalahkan 2 musuh sekaligus, kalian tetap akan mundur. Jadi nggak selamanya kita bertarung terus ya guys. Maka dari situ R4 dan R5 harus hati-hati dalam menempatkan posisi anggotanya. Jadi fokus utama kita hanya untuk memenangkan 2 jalur saja guys. Nah, kalian bisa lihat leaderboard kekuatan anggota aliansi. Jadi di sini bisa kita lihat peringkat 1 memiliki kekuatan 300 juta dan yang kedua memiliki kekuatan 200 juta dan seterusnya. Nah, kalian bisa fokuskan 2 jalur itu untuk orang-orang yang kuat saja.
Maksudnya gimana Bang? Nah, kalian bisa lihat di sini. Di jalur tengahnya, orang terkuat memiliki kekuatan 3669. Dan di jalur kanan orang terkuatnya memiliki kekuatan 1823. Dan di jalur kirinya memiliki kekuatan 3671. Ingat, orang yang terkuat ada di nomor 20 dan yang terlemah ada di nomor 1. Fungsinya apa Bang? Aku akan jelaskan secara detail lagi. Jadi dalam fase pertempuran itu minimal 2 bendera kalian pegang. Jadi penerapannya itu kalau bisa well kalian atau orang terkuat nomor 1 di aliansi kalian dan orang terkuat nomor 2 di aliansi kalian jangan pernah digabung guys. Contohnya orang terkuat nomor 1 di aliansi kalian berada di jalur tengah. Maka orang terkuat nomor 2 di aliansi kalian harus ditempatkan di jalur kiri atau kanan. Minimal nomor 1 atau 2 itu megang di salah satu jalur agar bisa menyerang orang terkuat musuh sebanyak 2 kali. Begitu juga dengan nomor 3 dan 4. Tempatkan di 2 jalur yang berbeda. Begitu seterusnya. Jadi gitu tipsnya guys. Jadi R4 dan R5 kalianlah yang dapat mengatur posisi itu. Karena fokus utamanya adalah di 2 jalur saja agar bisa memenangkan pertempuran. Jangan sekali-sekali kalian membuat 3 jalur. Bisa-bisa kalian akan kalah. Misal yang kiri kalah, yang kanan kalah, yang menang hanya di tengah saja. Sudahlah kalian pasti akan kalah. Kenapa bisa kalah Bang? Karena orang terkuat di aliansi kalian dibagi dalam 3 jalur, sedangkan untuk memenangkan pertempuran ini, kalian hanya butuh 2 jalur saja yang menang. Kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan follow dan share jika video ini bermanfaat buat kalian.